Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Papi pikir, Rel, Bram benar, dia kan harus tahu semuanya juga. Jadi, menurut Papi kalau data itu diserahkan sama Bram, nggak masalah kan? Papi serius, Bi? Kenapa sih Farel nggak rela banget? Apapun keputusan yang akan diambil demi kebaikan perusahaan, diambil melalui voting dari antara partnership. Saya setuju sama Papi. Memangnya sekarang ini Papi partner sama siapa, Pi? Udahlah, Mami taruh aja tehnya. Nggak usah ikut campur. Setelah Tasya pikir-pikir, Tasya emang gak pernah niat untuk kuliah. Makanya Tasya mau pulang ke Bandung supaya Tasya bisa kerja di sana. Supaya bisa bantuin Mama sama Papa. Om baru kehilangan Kayla. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Kamu bikin Om sedih. Enak aja kamu datang lagi. Kamu ingat gak sih dulu? Kamu udah nyakitin Farel, kamu pergi tau gak? Dan kehidupan Farel jadi kacau kan? Akhirnya Farel tuh bahagia sama Fitri. Kamu datang lagi sama Nadine. Kamu bilang sama orang-orang kalau Nadine tuh anaknya Farel. Maunya kamu tuh apa sih? Gitu dong. Tapi benar ya, kamu tolong jaga kepercayaan aku. Karena kesempatan itu datangnya nggak 2 kali. Iya, nggak usah diulang-ulang, Amas ah. Aku juga tahu. Meskipun kamu nggak ngancem-ngancem aku, juga aku nggak akan macem-macem kok sama orang lain. Udah. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu selingkuh di belakang aku sama Emel. Bos, Al, kok kamu nggak bawa Vinza sih? Padahal aku kangen banget loh sama dia. kebetulan papaku udah sembuh, Mos. Jadi alhamdulillah mama aku bisa jagain Vinsa dulu. Tapi kamu harus sering-sering telepon ke rumah. Kasian loh kalau mama kamu kerepotan sendiri. Iya, Mos, pasti. Gimana? Baju yang aku beliin cukup buat Vinza? Cukup banget, Mos. Makasih ya. Kamu udah care banget sama dia. Nggak apa-apa kok, aku seneng. Ya udah kalau gitu, aku masuk ke dalam duluan ya. Soalnya aku mau bikin kopi. Ada yang mau? Boleh. Oh, nanti sore aku ada pameran foto. Kamu bisa datang kan? Wah, di mana, Vin? Di tempat galeri om aku. Anggap aja ini sebagai undangan resmi. Ya? Hebat lo, Vin. Moza pasti bangga sama lo. Biasa aja kayaknya, Al. Kenapa? Nggak apa-apa. Yuk. Fit, kenapa Farel? Kok pagi-pagi udah bad mood? Nggak tahu tuh, Pi. Lagi ngambekan. Bukannya kamu orang yang paling tahu gimana caranya supaya dia nggak ngambek lagi? Apaan sih, Fit? Jangan marah lagi.
Apaan sih kamu kayak orang pacaran aja takut kepergok? Kita kan udah suami istri, Fit. Ya nanti kalau kelihatan sama Mas Bram sama Papi kan nggak enak. Kalau mereka pengen gimana? Ya kalau mereka pengen minta aja sama istri mereka. Emang minta ke kamu? Jangan usah ngomong deh. Mereka lucu ya. Walaupun udah married, tapi kadang-kadang masih kayak anak kecil. Tapi ya romantis sekali kan? Senang kita melihat dia selalu rukun seperti itu ya. Ya Tuhan, jangan sampai keadaan Miska menggoyahkan rumah tangga mereka. Jauhkan Miska dari Irfan Farel dan Fitri. Eyang, tolong teleponin Tante Fitri dong. Pokoknya Tante Fitri harus ngajak Nadine ke sana lagi. Nadine kangen sama Mama. Fit, ini ada telepon. Bentar nih. Iya. Nadine. Oh gitu ya. Sebenarnya sih insya Allah siang ini saya juga mau ke rumah sakit jenguk Miska. Tapi sekarang saya mau nyiapin makan siang dulu buat suami saya, Pak. Ya udah gini aja. Nanti sebelum saya berangkat ke sana, saya jemput Nadine dulu ya. Assalamualaikum. Fit, emangnya kamu mau ke rumah sakit lagi ya jenguk Miska? Mami mau ikut? Emang sih kamu ke sana itu buat bantu Miska demi kemanusiaan. Tapi kamu harus ingat loh, Fit. Kamu itu punya suami. Jangan sampai kamu tuh ngurusin orang lain daripada suami kamu. Kamu pikir ya kalau kamu itu terus nengok dia terus dia tuh sembuh gitu? Oma, kemarin itu Miska abis diancam sama seseorang sampai stres banget. Nih, Oma, Bi, aku ke depan dulu ya. Proyek iklan toko ini Mas Bram yang pegang ya? Iya. Kita kan satu tim. Dan aku yakin kita pasti akan sukses. Mas, coba aku mau lihat proposalnya dulu untuk pemasangan iklan rokok itu. Ada tuh. Ambil aja. Al, Mas, tolong ambilin map itu. Ini deh. Masa kita pasang iklan rokok di dekat sekolah? Mana tanggung jawab moral kita, Mas? Oke, Rel. Aku tahu kamu sangat berpengalaman dalam masalah ini. Tapi kalau bisnis selalu memikirkan moral, nggak akan maju, Rel. Aku yakin masih bisa jalan, Mas. Keuntungan memang prioritas utama. Tapi jangan terus mengorbankan nilai-nilai, Mas. Tunggu, Rel. Menurut Papi, Bram benar. Karena Papi tahu lokasi yang dimaksud sama Bram. Memang agak riskan karena dia ada di persimpangan. Di sisi yang lain dia dekat dengan jembatan layang. Tapi di sisi yang lain dekat sekolahan. Tapi SD. Dan kamu tahu kan kalau anak SD tidak terlalu memperhatikan iklan. Apalagi iklannya agak tersamar kan, nggak langsung gambar rokok. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Bukannya anak kecil paling gampang merekam apa yang dilihat. Udahlah, Rel. Nggak usah terlalu idealis. Bram, beda pendapat itu biasa. Jadi nggak usah nggak enak karena masalah itu. Ya. Aku ngerti, Robi. I like to get ready
Halo? Mbak Fitri, ini Bejo, Mbak. Iya, Mas. Apa? Miska kabur. Atas nama cinta. Fit, kenapa sih Fit? Kenapa kamu mau ngebantu aku sampai kayak gininya? Buat apa? Aku ini selalu merasa orang yang beruntung. Sebab itu, aku juga gak boleh lupa untuk membantu sesama. Fit, aku akan selalu berdoa buat kamu. Aku akan selalu memohon sama Tuhan agar kamu selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan. Mama janji ya, jangan ninggalin Nadine lagi. Pokoknya Nadine nggak mau bilang lagi sama Mama. Iya, Mama janji. Mama nggak akan ninggalin Nadine lagi. Ya. Nadine, kok kamu mesti nangis sih? Soalnya semalam Nadine mimpi Mama ninggalin Nadine. Nggak pamit, nggak bilang apa-apa. Tahu-tahu Mama nggak ada. Nggak tahu perginya kemana. Makanya jadi takut. Buktinya sekarang mama kamu ada di depan kamu. Dan mama kamu kan udah janji gak pernah tinggalin Nadine lagi. Iya, Rel. Halo sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah sakit jenguk Miska. Kamu lapar ya? Aku udah siapin makan siang kok buat kamu. Kamu pulang aja ke rumah. Kamu ngapain lagi ke sana, Fit? Fit, tolong keluar kamar itu sebentar. Aku pengen ngomong sama kamu. Iya, Rel. Miska, aku keluar sebentar ya. Hal penting apa sih, Rel? Kamu bilang kamu mau bantu Miska kan? Kita udah bantu dia. Kita udah nyiapin semua keperluan dia. Tapi kamu nggak perlu Fit tiap hari jenguk dia. Rel, Nadine tuh pengen banget ketemu Miska. Aku kasihan sama Nadine. Lagian Miska tuh udah gak punya siapa-siapa lagi. Kenapa sih kamu ngelarang aku buat ketemu sama Miska? Aku suami kamu, Fit. Aku butuh kamu dan aku nggak butuh dia, Fitri. Lagian kamu kenapa sih kayak punya utang budi aja sama dia? Kamu ngomongnya pelan-pelan dong, jangan bentak-bentak aku kayak gitu. Udah jawab dulu, Kenapa kamu terlalu care sama dia? Aku punya firasat. Firasat kamu itu salah, Fitri. Di mata aku, Miska itu tetap aja seorang pembohong. Udahlah, Fir, nggak usah nangis lagi lah. Kamu tuh selalu ada masalah nangis. Fir, aku mau ngajak kamu ke undangan yang penting. Aku mau ngajak kamu ke pameran yang fotonya Vino. Ya? Udah, pokoknya sekarang aku mau pulang. Kamu siap-siap ya. Fitri itu benar-benar baik banget sampai mau berkorban untuk Miska. Ya, seperti yang saya bilang tadi, acara ini adalah acaranya Vino. Vin, aku bangga deh sama kamu. Aku jadi makin sayang sama kamu. Itu semangat yang besar buat aku, Mas. Makasih ya, sayang. Peresmiannya jam berapa? Sebentar lagi.
masjid nih, beliin buku untuk kamu. Iska? 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 2, 3. Silakan masuk, silakan masuk. Halo? Mbak Fitri, ini Bejo, Mbak. Iya, Mas. Apa? Miska kabur? Iya, Mbak, bisa kesini sebentar? Fitri? Fitri! Kadang Fit. Halo? Halo, kamu mau kemana sayang? Rel, aku mohon jangan marah dulu. Aku dapat telepon dari rumah sakit kalau Miska kabur. Kita harus cari sekarang juga. Kamu di mana sekarang? Aku lagi di Jalan Akasia, Rel. Ya udah, kamu turun di situ. Kamu tunggu aku ya. Aku nyusul sana. Tapi aku mohon jangan lama-lama. Iya sayang. Pak, stop di sini aja, Pak. Pak Utama, terima kasih banyak sudah mau membuka pameran foto saya. Terima kasih juga, Evin. Saya bangga sama kamu. Farel sama Fitri kok nggak kelihatan ya? Aldo lihat nggak? Bukannya tadi di peresmian ada? Kok tiba-tiba ngilang? Kemana ya mereka berdua? Lebih gawat mana dibanding pernikahan kita, Fit? Kalau kita terus-terusan ngurus dia, bahaya akan ngancam hubungan kita, Fitri. Tapi ini, Rel, tapi... Cukup ya, Fit. Cukup! Rel, bisa cepetan sedikit nggak? Kita harus cepet-cepet sampai sana. Rel, kita salah jalan. Kok malah ke sini? Rumah sakit Bakti itu ke sana. Iya, aku tahu ini jalannya salah, tapi ini jalan benar buat kita, Fitri. Maksud kamu? Rel, aku mohon sama kamu, ini benar-benar gawat. Rel, ini benar-benar bahaya. Aku mohon kita ke rumah sakit ya, sayangnya. Lebih gawat mana dibanding pernikahan kita, Fit? Kalau kita terus-terusan ngurus dia, bahaya akan ngancam hubungan kita, Fitri. Tapi ini, Rel, tapi... Cukup ya, Fit. Cukup! Sekarang kamu diam ya, Fit ya. Di galeri sana, ada keluarga kita, ada tamu yang penting dibandingkan si Miska. Farah, kenapa sih kamu jahat banget? Kenapa kamu mesti bohongin aku? Kamu bilang kamu tuh mau nganterin aku ke rumah sakit. Iya, aku minta maaf sama kamu karena aku udah bohong sama kamu. Tapi ini penting, Fit. Kita harus ke galeri sana sekarang, ya? Halo? Maaf, Pak. Ini Bejo. Bisa bicara sama Mbak Fitrinya, Pak? Mas, maaf ya. Kami lagi ada urusan penting. Mendingan sekarang Mas lapor polisi terdekat di sana. Dan kami juga akan lapor polisi di dekat sini ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Udah jangan nangis dong, ah. Ini hapus air mata kamu nih. Aku nggak mau di galeri sana orang ngomongin kita. Kok pada keluar ya? Apa mati lampu? Ya Allah,
Lindungilah Miska. Tolonglah dia dimanapun dia berada, ya Allah. Ayo, Fit. Fit, ingat Fit ya. Jangan pakai acara tangis-tangisan segala ya. Yuk. Rel, kamu dari mana aja sih tiba-tiba ngilang gitu? Papi kok di luar, Pi? Kamu ini ditanya apa, jawab apa? Dari mana kamu? Fit, Mbak. Miska, Mbak. Miska kenapa, Fit? Miska kabur, Mbak, dari rumah sakit. Tadi Bejo nelpon aku. Dan dia bilang dia nggak nemuin Miska. Tapi Farah udah nyuruh dia ngadu ke kantor polisi. Iya, Pi. Fitri tadi ke rumah sakit untuk nyari Miska. Terus sekarang kenapa kalian berdua balik kemari? Aku sengaja, Pi. Soalnya Fitri kesana tanpa minta izin dari aku. Apa benar Miska kabur dari rumah sakit? Ini kenapa sih? Pada nanyain Miska mulu. Dia itu bukan siapa-siapa kita. Ya udahlah, nggak usah khawatirin urusan dia. Kita bukannya mau berlebihan sama Miska. Tapi sekarang ini kan Miska lagi sakit parah. Jadi kewajiban kita juga dong buat nolong dan ngerawat Miska di rumah sakit yang mahal. Karena kalau ada apa-apa sama Miska, kita juga ikut tanggung jawab di depan polisi. Fitri kan yang menjamin Miska di rumah sakit, Rel. Mendingan sekarang kita cari Miska sama-sama ya. Iya, Pipi. Aku pergi dulu ya, Pi. Aku mencari dia daripada nunggu. Ayo, Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Saya sedang berusaha untuk menyelesaikan gangguan ini. Anda semua bisa datang sini lagi besok. Pamerannya dibuka jam 9 pagi. Terima kasih semuanya dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Paul, Tuyul. Nih lihat nih papa bawa apa nih? Gimana, kalian senang nggak? Makasih ya, Pak. Sepedanya bagus banget, Pak. Makasih ya, Om. Om Norman baik deh. Nadine, mama kamu gimana kabarnya? Udah sehatan, Jang? Belum, Om. Tapi Mama udah janji gak akan ninggalin Nadine lagi. Nadine, main sepeda yuk. Nadine mau nelfon Mama dulu. Kenapa? Soalnya Nadine mau ngasih tahu kalau Nadine udah punya sepeda baru. Om, teleponin ke rumah sakit dong. Ya udah deh. King Kong, telepon gue. Halo, dengan Rumah Sakit Bakti. Bisa bicara dengan pasien nomor kamar. Nadine, mama kamu di nomor kamar berapa? Wah, Nadine juga nggak tahu tuh Om nomor kamarnya berapa. Bilang aja Ibu Miska. Mbak, nomor kamarnya sih nggak tahu, tapi nama pasiennya Ibu Miska. Hah? Udah nggak ada. Meninggal? Beneran lo ngomong? Yang belum meninggal siapa? Kemana, Mbak? Ke toilet kali? Gini aja deh, Mbak. Kalau misalnya ada kabar, kasih tahu saya ya. Saya keluarganya, Mbak. Makasih, Mbak. Kenapa, Om? Mama kenapa? Mama nggak meninggal kan? Sembarangan aja kalau ngomong. Enggak meninggal kok. Siapa yang bilang? Yaudah, kalian main sepeda dulu ya. King Kong, lu jagain ya. Udah main sepeda aja jauh-jauh ya. Aku temenin. Kamu kenapa sih, Man? Kamu kan udah nggak punya utang. Kayak dikejar debt collector aja kamu. Utang mulu diomongin. Saya ngambilin anak orang. Ayo lu. Bohong. Aduh, gawat nih, Pak. Gawat. Anunya Nadine hilang. Iya, Man. Anunya apa sih? Antunya Nadine hilang. Hah? Itunya Nadine apa? Emaknya hilang. Hah? Jangan keras-keras. Ntar si Dul tahu lagi. Aduh,
Kok bisa hilang sih, Man? Nggak tahu. Kata rumah sakit, emaknya ngabur. Kalau pasien ngabur kan rumah sakit nggak tanggung jawab. Astagfirullah. Man, jangan sampai Nadine tahu ya. Kasihan anak itu. Ah, Papa enak aja ngomong. Ntar kalau situ reng nanya, saya jawab apaan? Iya, kamunya yang tenang dong. Jangan begini. Tenang. Biar ini urusan Papa. Sekarang lebih baik kamu telepon Fitri. Dia kan yang tahu soal Miska. Iya juga sih. Nggak nyambung. Terhubung sama tembok. Man, kamu nih bercanda terus. Ah, emang handphone nggak aktif kok. Kok mimpinya Nadine bisa jadi kenyataan ya? Nah udah nggak apa-apa sini, biar aku aja. Atas nama cinta, Miska harus cepat-cepat ditemukan. Dia tuh kabur dari rumah sakit ini lagi sekarat. Tapi kenapa sih kamu tenang-tenang aja? Fit, udah dong, tenang dong, jangan panik gitu. Pokoknya kamu tenang aja. Serahin aja ini semua ke mereka ya. Pokoknya pihak rumah sakit ini harus tanggung jawab. Kalau sampai pasien yang sekarat itu kenapa-napa. Fitri. Fit, kamu ini maunya apa sih? Kamu mau semua orang melupakan kewajibannya? Asal kamu tahu ya, Fit. Aku malam ini ada makan malam sama klien dan kamu juga harusnya ikut. Tapi semua kita korbankan hanya demi Miska. Jawab dong, Fit. Kita udah berusaha sekuat tenaga untuk menolong Miska. Tapi kalau dia nggak menghargai pertolongan kita gimana, Fit? Kita mau ngomong apa? Dia di rumah sakit ini dapat perawatan yang terbaik, Fit. Dokter yang terbaik. Dapat perhatian kita. Aku, kamu, Moza, Aldo. Apalagi yang kurang, Fit? Tapi kamu lihat kan? Demi gengsinya dia ngelakuin ini, Fit. Terus kita mesti gimana, coba? Hah? Fit, dengar ya. Dia tidak membutuhkan pertolongan kita. Jadi kamu relain aja, Fit. Dia ikutin takdirnya, ya? Aku mohon, Fit. Kamu jadi orang jangan terlalu sensitif, jangan terlalu peka. Aku berani bertaruh, Fit. Karena sifat kamu yang terlalu sensitif ini, suatu saat kamu bisa menghancurkan hubungan kita. Farel benar, Fit. Tolong tinggalkan aku dengan takdirku. Karena takdirku yang berikutnya adalah kematian. Mas, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Tapi kamu harus jawab dengan jujur. Kamu tuh kenapa sih, Vin? Kayaknya serius banget. Mas, kita kan emang udah resmi jadian. Tapi aku cuma perlu nanyain sesuatu sama kamu. Apa kamu beneran cinta sama aku? Aku nggak mungkin ngejalanin cinta kalau aku nggak sayang sama orangnya. Kamu tuh kenapa sih? Kok tiba-tiba nanya kayak gini? Kamu ragu sama cinta aku? Nggak apa-apa. Yaudahlah, lupain aja. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Ini apaan? Buka aja. Makasih ya, sayang. Tapi dalam rangka apa sih kamu ngasih ini ke aku? Ya, bukan dalam rangka apa-apa. Pengen ngasih aja. Dan aku emang pengen ngasih pas hari pameran ini, pameran foto kamu.
Aku bangga sama pacar aku. Dan aku sayang banget sama pacar aku. Mulai sekarang, kamu gak boleh meragukan cinta aku lagi ya. Rel, Fit, Miskanya udah ketemu? Belum, Mi. Tapi kita udah lapor sama polisi. Dan kata polisi kalau ada kabar bakal dikasih tahu. Fit, kamu istirahat ya. Memangnya kamu nggak ada usaha lagi ya mau nyari Miska? Ya, Mami pikir dia pasti balik ke komunitasnya. Ya, ke tempat kumuh gitu atau ke tempat-tempat pengemis. Gak tau lah, Mi, aku pusing, Mi. Miska juga, kenapa sih dia? Kenapa dia kabur dari kita? Ada masalah apa sih dia? Halo? Iya, Mas. Iya. Bentar lagi juga pulang. Namanya juga lembur. Kamu kenapa sih, Mas? Nggak percayaan gitu, ah? Ya ntar makin lama kalau kamu ngeteleponin terus kayak gini, kan? Ya udah ya. Astaga, Mai. Aku lupa. Ternyata filenya tuh ketinggalan di rumahku. Benar. Sorry ya, repotin kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini aku beresin ya sekarang. Nggak usah, Mai. Nggak usah. Biar aku aja. Nah, udah nggak apa-apa sini ya, biar aku aja. Sorry, Mai. Aku pamit ya, Mil. Salam buat suami dan anak kamu ya. Iya, makasih. Kalau gitu, bikinin aja deh, Pak. Bikinin? Hah? Kita bikinin nih. Atas nama cinta. Kamu kok belum tidur sih, sayang? Maafin aku ya, tadi aku terlalu kasar sama kamu. Kamu masih mikirin Miska ya? Kamu tenang aja. Kan polisi udah bilang, udah janji sama kita untuk mau nyariin dia. Sekarang mendingan kamu istirahat. Jangan sampai gara-gara ini kamu jadi sakit, ya? Duh, kok belum ada telepon juga sih? Ya Tuhan, kenapa dia sekuatir itu? Ya Allah, dimanapun sekarang Miska berada, kuatkan dia ya Allah. Sehatkan dia dan lindungi dia ya Allah. Makasih ya, Mas ya, udah dianterin. Kamu hati-hati di jalan ya. Mai. Kamu kok nggak kayak si Fitri sih, Mai? Kayak Fitri gimana sih, Mas, maksudnya? Dia itu kalau nganterin Farel pergi ke kantor, dia tuh mesra banget, Mai. Dia cium pipi kiri, pipi kanannya si Farel. Udah, kamu tuh apaan sih? Kayak anak kecil. Malu kan banyak orang, Mas. Udah ya, kamu hati-hati di jalan, ya? Mai, jangan lembur lagi ya. Iya. Dah. Kamu kelihatan sakit ya? Enggak, capek, ngantuk. Habisnya kemarin malam nyari file di kantor. Maksudku di rumah.
awas kamu kalau macam-macam lagi. Ayang bilang. Mas. Loh, Yuga kenapa? Yuga kan udah punya sepeda baru. Kok masih sedih kayak gitu sih? Tahu nih anak. Nadine bilang kalau mamanya Nadine udah mulai baikan. Berarti mamanya Nadine udah mulai sembuh dong. Ya bagus dong kalau gitu. Harusnya alhamdulillah. Iya. Iya sih. Cuman juga takut kehilangan Nadine. Kalau gitu, Papa bisa nggak beliin Yuga adik? Soalnya Yuga kesepian, Pak. Beliin. Sembarangan aja kalau ngomong. Mana ada yang jual? Ya, percuma dong. Papa punya uang banyak. Kalau nggak bisa beliin adik. Kalau gitu, bikinin adik aja deh, Pak. Bikinin? Hah? Minta bikinin nih? Ya, Pak. Masa Papa nggak bisa bikinin adik sih, Pak? Teman-teman Yuga aja punya adik. Cuman Yuga tuh nggak punya adik. Yuga sayang, denger ya. Nanti kalau tante sama papa kamu udah resmi menikah, ya? Yah, kelamaan dong. Ya enggak dong, Nak. Papa juga nggak sabar. Cuman nanti kalau Papa sama Tante Nabila udah resmi jadi suami istri, baru kamu mau adik berapa? Papa bikinin. Iya nggak yang bilang? Shh, Mas. Kok kayak bikin kue aja sih? Suka gitu. Ayo kita kemon. Boleh. Tapi ajak Vino sekalian ya. Kita jemput dulu Vino ke galeri, terus kita makan di daerah situ. Soalnya setahu aku di situ ada makanan enak kok. Wah, boleh, boleh. Yuk. Jadi kalau gitu aku telepon Vino dulu ya. Ya. Sebentar ya, Mas. Oh ya, makasih. Iya, sayang. Vian, kamu lagi sibuk ya? Gimana? Banyak yang datang? Ya, lumayan lah. Sampai sekarang belum sempat makan siang. Wah, kebetulan dong. Aku sama Aldo kan mau makan siang. Kamu ikut ya? Kita jemput di galeri ya. Kamu kan nggak boleh telat makan, nanti kamu sakit lagi loh. Ya udah. Kamu nyampe jam berapa? Ya, paling 15 menit dari retro lah. Tunggu ya. Halo, Assalamualaikum, Ma. Apa? Vinsa rewel lagi? Yaudah. Aku buru-buru kesana ya, Ma. Iya. Assalamualaikum. Vinsa kenapa, Al? Rewel ya? Iya, Mus. Duh, gimana ya? Mus, kamu bawa mobil aku aja ya. Aku mau pulang pakai taksi aja, ya. Kamu mau makan siang sama Vino, kan? Nggak usah, Al. Aku ikut kamu deh. Aku mau lihat Vinza. Terus Vino gimana? Kasihan nanti dia nungguin. Nggak apa-apa, Al. Bentar aja. Nanti aku nyusulin dia ke sana. Atas nama cinta. Iya sayang, yuk. Mau apa? Sini biar sama aku. Tuh, ayah tuh. Oh iya. Aduh, ini ayah, nak. Kamu kenapa? Udah makan belum, Ma? Bukan cuma makan, Dok. Susu udah banyak banget Mama kasih. Tapi dia nggak mau tidur, nggak mau diam. Aduh, jangan-jangan Tinggal sama aku, Al. Terima kasih ya, Mos. Pinter juga kamu ngurus anak. Sama-sama, Tante. Yaudah, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya, soalnya saya ada janji makan siang. Al. Mus, kamu pakai mobil aku aja ya, biar aku kantornya naik taksi. Nggak usah deh, biar aku pakai taksi aja. Mari Om, Tante.
Rel, kamu lagi sibuk ya? Kenapa sayang? Miska, Rel. Kok dia belum ada kabar juga ya? Ya, Rel, aku mohon jangan marah ya sama aku. Aku cuman khawatir kok sama dia. Maaf ya, Fit. Aku mau meeting. Udah ditunggu sama klien. Pokoknya kamu tenang aja, Fit. Posisi kalau udah nemuin dia, pasti ngabarin kita, ya? Aku tidak mau lagi merusak kebahagiaan mereka berdua. Lebih baik aku pergi dari kehidupan ini dan menyelamatkan cinta Fitri. Atas semua cinta, ku relakan. Kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakuin? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin itu bikin nama keluarga dan Retro jadi hancur, Fitri? Kamu tuh waktu di rumah sakit ngomong apa sih sama wartawan? Kok jadi kayak gini sih?